Tapi gue bilang ke orang tua sampai waktu gue salim nih balik sekolah, salim tiba-tiba nenek gue gitu. notice tiba-tiba kayak itu apaan di leher, terus baru Cipok. gue enggak dong kan di sini bukan cipat, Bukan ya. Agak panjang ya kalau agak itu beda, beda. iya. Bibirnya kotak. Halo, bareng gue Zarvan. Lanjutin dong. Udah mulai nih. Kok udah mulai? Diem aja. Oke, ulang. Dari gue aja deh, boleh gak? Boleh, Oke. coba. Barengan sama gue Jia. Sama gue Zarvan. Sama gue Mima. Selamat datang di Ruang Aman Podcast. Lupa banget nama kita apa sih? Oh my god. Ruang Aman ya? Ini Episode 1. Episode Awal. 1. Iya baru awal. Kayak harusnya lebih mateng kalau baru awal. Kalau udah kesana-sana harusnya udah Mim. Kayaknya lo emang gak bersungguh-sungguh Mim. Cukup deh. Gue lupa bisa-bisanya ya. Jangan dong, nanti diminta refund ini. Iya lagi. Nanti kita yang nyicil berdua. Betul. Tidak bisa, tidak sanggup. Aduh. Tapi ya selamat datang di Ruang Aman Podcast, tempat Yap. lo curhat tanpa dijudge. Betul. Oke. Emang lo kalau curhat suka dijudge? Kalau gue Ada. pribadi ya, lu gimana? Lu pada? Ada aja orang yang ngejudge, tapi kalau misalnya udah deket banget ya bodo amat lah ya, gitu. Iya. Kayak ngejudge juga. Yang penting Demi Cinta. demikian dan terima kasih. Kalau gue pribadi emang suka dijudge gitu sih, lebih kayak dibanding-bandingin sebenarnya. Kalian gitu gak sih? Kayak- iya benar-benar. Lu masih gitu. Biasa aja daripada gue. Tapi kalian emang pernah ada di posisi kayak gitu gak sih? Di posisi yang mana yang ngomong kayak gitu? Iya, yang ngomong Yang ngejudge-nya. kayak, lo mah mending daripada gua. Gue gak berani lagi Kalau- ngomong kayak gitu Gua- ke orang yang Gue lagi pernah mau lagi. Di Awal-awal sebelum masuk komunikasi. Makanya waktu kuliah tuh gue kayak belajar banget. Oh iya. Yes. Ilmu Makanya komunikasinya nih. dapat nih. Buat teman-teman Ya. yang mau punya komunikasinya bagus. Iya. Masuk ke Uni. Unpad. Udah. Belum dibayar sama universitas. Tapi emang seru banget jujur kayak kalian selama menjadi mahasiswa Ilkom itu seru gak sih? Seru. Sejauh ini seru. Ini gak mau lanjutin ke cerita gue yang tadi nih. Ya lanjut. Berarti lu gak ceritanya gak menarik. Ji lanjut. Ih, anjing. Gak, kasihan, Tapi kasihan. gak apa-apa. Itu jadi waktu gue masih kelas 2 SMA kalau gak salah. Terus ada temen Tapi jauh gua. menikah. Enggak dong. Enggak. Film. Temen jauh gue kenal dari online gitu Iya. kan. Dia kayak ngeluh-ngeluh gitu curhat ke gue tentang kondisi pertemanannya lah. Dia Oke. gak punya temen. Dan waktu itu gue juga ngerasa gak punya temen. Oke. Jadi waktu dia ngomong gitu, niat gue pada awalnya kayak waktu dia cerita ya gue gak punya temen nih, terus dibully mulu gitu kan, cewek. Terus gue bilang kayak lo mah mending daripada gue udah dibully, udah ini, udah itu. Wow. Semalam banget. Dan Mu- ternyata itu tuh salah ya. Gitu. Ah, Waktu salah. gitu Iya. gak enak Iya, gitu. gak Lu enak. pikir Makanya waktu itu kan kayak masih belum paham lah ya. Paham. Enggak mungkin. niat awalnya tuh untuk ngebuat dia bersyukur kalau misalnya Ya, ada orang itu. yang lebih itu. Ah, iya, gitu. iya, Ya, iya. maksud gue kayak gitu, kayaknya mungkin lo tadinya mau nenangin dia dan bikin dia kayak ternyata masih ada yang lebih parah dari dia gitu loh. Tapi Iya. jatuhnya malah kayak menyudutkan dia gitu, kayak iya, betul. kalau gitu sih ini kan gue lagi cerita gitu. Iya Ya, kadang-kadang tuh cewek kalau cerita tuh ya cuman pingin didengar doang, tau gak sih? kalau cewek tuh. Ya cowok juga pernah ada. Ya gue pernah ada di fase yang gak suka juga digituin. Makanya dari situ gue sadar ternyata gak enak ya digituin. Terus pas masuk ilmu komunikasi, terus belajar kayak bagaimana cara komunikasi yang baik tuh baru ngerti kayak jadi pendengar yang baik tuh kayak gini loh. Iya, benar-benar. Makanya kita bikin podcast ini. Untuk jadi pendengar yang baik. Untuk orang yang gak pernah didengar. Karena fun fact ya, dari orang-orang di sekitar gue, mereka tuh sering cerita, gue selalu jadi pendengar untuk teman-teman gue. Tapi kenapa ya, tiap gue butuh didengar, gak ada yang mau jadi pendengar gitu. Ah iya tuh. Iya nggak Banyak sih, tuh yang kayak- kayak gitu. Iya. Makanya, baik lagi kita di sini. Ini terus nih, giliran Mima bilang dia cerita terus makanya kita di sini. Kita butuh branding banget ya. Itu branding kayaknya. banget lah. Episode pertama santai dulu. Branding terus. Benar, tapi emang
nyari pendengar yang klop banget sama kita tuh susah itu menurut gue ya. Apalagi di ini ya, di dunia perkuliahan tuh gue rasa kayak Itu susah sih nyari teman-teman yang bener klop, mau ngedengerin, mau susah bareng, seneng bareng tuh susah, cuy. Karena Iya. jatuhnya banyaknya individualis gitu juga kan, maksudnya kayak kita nggak apa ya, satu kelas di kampus dan satu kelas pas zaman SMA tuh kan feel-nya beda, Beda ya, banget. feel-nya beda Kayak gitu. kalau SMA tuh ada kata-kata kita masuk bareng, lulus bareng. Kalau kuliah gue mau lulus duluan, lo mah terserah. Gak peduli. Gak peduli. Bener. Tapi ya ngomong-ngomong soal perkuliahan gitu, lingkungan pertemanan Iya. kuliah gitu ini, itu kenapa? Karena di kuliah sesusah itu kenapa temen gue cuma dia? Oh sorry salah, cuma Jia. Gak kelihatan, lupa. Cuma Jia. Ngomong-ngomong itu kan, gue tuh punya first impression Apa yang tuh? cukup unik ke lu gitu. Lu tuh siapa? Lu tuh Mima. Ke Ya, Mima. Omongin dong. Iya, Ini kan susah ya. pendengar gak bisa ini dong, Maaf, Zar. Aduh. Gue gak punya. Biasa ini di pemula radio. Iya, guys. Ya Newbie, maaf. newbie. Kalau Gimana? Mem, Gimana tuh? kayak lo tuh kan orangnya bersosialisasi banget gitu. Yang dari yang gue lihat ya, walaupun kita Jelas. baru kenal di semester ini kan. Gue social butterfly banget. Ya. Kalau gue Enggak kan, sih. gue sama Jia ya udahlah temennya juga itu aja ya. Tipe yang kayak kalau udah nyaman ya udah kenapa harus punya teman banyak gitu. Enggak juga, lebih- sebenarnya lebih kayak gak mau Males bersosialisasi aja. Bersosialisasi aja malah. Pembelaan diri Nah, sini. Gimana? Lo kenapa sih bisa kayak gitu gitu? Ini lucu ya. Jadi dulu tuh waktu SD, SMP, SMA, gue tuh main tuh satu circle doang dan yang ngegiring gue ke sana ke sini itu cuman si geng ketua gengnya doang gitu loh. Satu circle-nya berapa orang? 5, 6 sekitar lah. Small circle lah ya. Small circle. Nah terus gue tuh ngerasa kayak kayaknya gue bisa deh jalan sendiri. Akhirnya gue pas masuk kuliah tuh mencoba untuk bisa lebih mandiri aja sih. Bener-bener nyari teman sendiri dan lain-lain kayak gitu. Itu lu start dari kuliah berarti yang kayak bersosialisasi untuk kayak ya so asik sana sini. Iya, gue baru ngerasain gini ya rasanya dikenal banyak orang, gini ya rasanya dikenal banyak dosen tuh kayak gitu sekarang. Nah, Dari lu kalau gue justru kebalikannya Mima banget. Jadi dulu tuh zaman gue SMP dan SMA, gue tipe orang yang kayak gue bisa nih hari ini ketemu orang baru tuh 5-6 orang baru gitu. Gue happy gitu melakukan itu. Gue suka bersosialisasi sama siapa aja. Sampai akhirnya ya gue juga cukup yang kayak dikenal banyak orang juga gitu kan waktu SMP dan SMA gitu. Sampai kayak teman gue tuh selalu ngomong kayak, temen lo di mana-mana kenapa sih Ji gitu. Jadi kayak gue tiap kemana ketemu teman, tiap kesini ketemu teman gitu kan. Bahkan kalau misalnya pas sekolah tuh temen gue lebih banyak di luar daripada di dalam kelas gitu. Karena pernah gue SMP kayak terlalu banyak kegiatan di luar, jadi gue nggak akrab justru sama teman-teman kelas gue gitu. Dan ya gue fine aja karena gue di luar kelas lebih banyak temen gitu. Setelah COVID yang mengharuskan kita berdiam diri dan mengurangi komunikasi dengan orang gitu, skill komunikasi gue juga menurun. Iya sih, tapi itu benar sih. Iya kan? Makanya dari situ gue jadi kayak gini sekarang. Lo kayak dia tadi mau ngomong. Nah, gak tahan. Lu dari yang bersosialisasi, terus COVID, ngedrop tuh langsung kayak susah. Nah gue dari awal udah susah. Terus COVID itu namanya seneng banget gue. Lu malah seneng ya? Karena dia emang gak suka ya kan? Gue pada gimana ya, ada beberapa kejadian dulu, gue gak tahu mulai dari kejadian yang mana yang ngebuat gue jadi kayak sekarang gitu, susah bersosialisasi sama orang gitu. Karena SD gue bisa dibilang dibully karena pendiam dan sebenarnya gak pendiam-pendiam banget, cuman sempet dibully. Tapi gue pada saat itu nyangkanya kayak toh biar gue bisa punya temen gitu. Terus makin lama kok gak enak ya. Setelah sama ada kejadian tuh gue pernah, lo tau penggaris yang besi kan? Iya tahu. Itu dipanasin, ada yang bawa bensin gitu. Wah, Gak tau lah. Parah sih Itu ini. dipanasin, terus tempel ke leher gue. Anjir. Itu sampai ngebekas dan gue nggak bilang ke orang tua, gue nangis. Tapi gue gak bilang ke orang tua sampai waktu gue salim nih balik sekolah, salim tiba-tiba nenek gue gitu. notice, tiba-tiba kayak itu apaan di leher. Terus baru Cipok. gue, enggak dong. Kan di sini Bukan. bukan cipan. Bukan ya. Agak panjang ya kalau Agak itu. beda. Beda. Iya. Bibirnya kotak. Iya, jadi di sini kayak luka bakar gitu kan di leher gue. Terus di belakang leher gue, terus kayak baru bilang diusut ke sekolah.
dan tahu jawaban orang itu. Maaf, gak tahu kalau itu panas. Dia kan pakai bensin ya, maksudnya itu api kan ya. Iya lah. Enggak. itu apa kelas berapa BTW? 6 apa 5 gitu, gue lupa. Menurut gue itu anak TK juga ngerti kalau Api besi itu dipanasin, iya itu pasti panas. Mulai dari situ terus SMP-nya ada kejadian lagi gitu kan di pesantren. Pakai besi lagi. Adalah itu. Baja sekarang. Gue masih belum nyaman untuk menceritakannya di sini. Tapi mungkin nanti di episode 100. Jangan janji gitu dong. Gak apa-apa biar pendengarnya penasaran, ya kan? Iya, Tapi ada. bener. SMP juga termasuk dibully dan SMP tuh gue sama kayak Jia. Jadi gue tuh nggak akrab sama teman sekelas. Gue kan pindah 2 kali tuh dari 2 pesantren yang berbeda. Pas pindah ke pesantren yang kedua ini kelas 2 berarti gue tuh lebih deket sama anak-anak kelas lain gitu. Karena di kelas lain tuh kebanyakan anak asrama tuh isinya di situ gitu. Jadi gue deket sama anak-anak asrama doang gitu. Circle-nya tuh itu aja. Setelah lulus sama gitu, SMA juga small circle. Sampai ke kuliah tuh kayak waktu 2020 akhir kayak gue bener-bener ngerasa seneng karena gue gak harus kemana-mana, gak harus ngobrol sama orang, gak harus kenalan di kampus gitu kan. Jadi kayak ada gathering. Itu gue paling males tuh kalau awal-awal ada gathering komunikasi gitu-gitu. Kayak ini gue harus ikut, tapi kalau gak ikut gue gak punya temen. Tapi di satu sisi kayak gue males juga untuk datang ngobrol gitu. Karena gue tuh pada saat itu ya, kalau sekarang udah mulai beda mungkin. Kalau pada saat itu yang ngebuat gue susah untuk ngobrol adalah di otak gue tuh misal nih perjalanan dari rumah ke tempat gatheringnya ke coffee shop mana gitu di Bandung, gue langsung mikir di otak tuh kayak nanti gue harus ngobrolin apa. Karena saking banyak itu pas sampai kayak ngeblank, nggak ngeblank tapi kayak gue tuh masih terus mikir gitu pas sampai kayak gue harus ngobrol apa. Dan itu kejadian juga bukan hanya di sosial ya. Tapi misalnya gue jalan sama gebetan dulu kayak gitu. Tapi gue lihat ya kayaknya dari diri Zarvan nih takut dijudge untuk jadi orang aneh gitu gak sih? Takut ada pandangan yang gak sesuai ekspektasi lu di orang-orang. Makanya lu tuh ngerasa aduh harus mulai dari mana ya, takut untuk mulai aduh nanya apa ya. Iya gak sih? Pertama takut dicap so asik. Itu pasti. SKSD yang freak, lu pernah gak sih ketemu orang SKSD yang freak gitu? Iya, kelihatan sih. Pernah sih. Ada orang SKSD yang asik sama dan yang ada yang freak gitu. Dan gue takut. Gue ketemu beberapa kali yang freak tuh kayak, nah gue takut orang ngejudge gue kayak gitu juga gitu. Makanya temen gue sejauh ini itu aja. Bahkan di kampus gue kenal sama dia aja dari temen kan. Iya. Bukan lalu ini kenapa bisa manjang sampai sekarang sama Jia? Jadi awalnya tuh kita tuh punya temen yang sama. Nih kalau misalnya dia denger Azura. Jadi gue kenal sama Zura, Zarvan juga kenal sama Zura. Terus kita tuh kayak tiba-tiba banget sekelompok. Nah ini fun fact juga ya Zar. Pertama kali gue ketemu lu tuh, gue juga berpikir yang kayak lo pikirin. Jadi kayak wah gue mau ketemu orang baru nih si Zarvan, gue harus kayak gimana. Padahal sebelumnya gue seneng banget kalau ketemu orang baru kan. Iya. Waktu pertama tuh gue sama kayak lu kayak aduh ini nanti gue ngomong apa ya sama si Zarvan. Terus kayak aduh gue takut dipandangnya cewek gimana ya gitu. Atau kayak dia ngerasa gimana ya sekelompok sama gue gitu loh. Nah gue juga sempat mikir kayak gitu. Ya pokoknya singkatnya setelah kita bertemu dengan Zura, kita sering sekelompok bareng. Terus ya ternyata nyambung juga gitu loh. Karena kepribadian kita lumayan sama gitu. Mirip gitu pas di kampusnya kayak sama untuk kayak nggak nyari ini baru. Gue saking cuek, saking gak melihat sekitarnya. Di kelas nih, baru keluar dari kelas, sholat kan di musola, terus ada orang wudu gitu. Tiba-tiba pas gue wudu, ada orang nepok gue dari belakang. Itu kan beres kelas ya. Ada orang nepok dari belakang. Pas gue nengok kayak, Pan. Kayak gue, siapa ya? Kayak siapa ya? Ini gue lupa, sampai sekarang gue lupa juga namanya. sorry. Parah sih. Terus dia bilang kayak ini gue tadi di si ini gitu. Mari kita sebut aja si Dapa gitu. Dari kelas waktu itu misalnya saya kelas audit gitu. Iya. Terus kayak sorry gue gak merhatiin sekitar. Lu jawab kayak gitu Jar? Karena gue bingung. Kalau lu ada di posisi gue, lu jawab apa? Bro aja. So asik aja. Iya. Lupa nama. Kalau gua lupa nama tuh bro gitu. Iya Salim gitu. Itu yang gue lakuin sekarang. kayak waktu itu ada yang lewat di depan waktu kita kerja kelompok di kampus, ada yang lewat terus nyapa gue lupa nama.
Tapi gue nyapa balik kayak, ya gitu. Padahal mah kayak siapa anjir gitu. Tapi ini unik juga ya, misalnya di antara kita bertiga tuh ternyata beda-beda gitu loh. Mima tadi yang darinya pendiam justru mau jadi orang yang lebih ekstrovert lagi gitu. Gue kebalikannya, dan Zarvan yang justru dari awal emang udah kayak gitu karena mungkin efek dari yang lo ceritain tadi kan gitu. Unik sih ini ya. Dari pengalaman gue sih kayak gitu ya, dan pada akhirnya memang ternyata jadi pendiam juga dicapnya freak juga karena kalau terlalu pendiam. Iya. Apalagi kalau lu diem-diem terus boker. Enggak, apa tuh? Itu kan yang biasanya boker di kelas tuh kan dia di pojok kayak. Tapi gue juga ada cerita karena dulu SMP gue saking gak bisa diemnya dan pecicilan lah bisa dibilang gitu ya. Gue tuh sempet, jadi kan gue dulu OSIS SMP. Nah banyak dong kakak kelasnya gitu. Nah gue tuh jadi di yang kan kalau di periode OSIS tuh ada yang kakak kelas dan adik kelas gitu kan. Nah gue tuh pada saat itu lagi menjabat sebagai adik kelasnya gitu. Bukan jadi seniornya. Betul. Terus kan setiap ketemu tuh salim dan kayak Kang, Teh gitu kan, nyapa kayak gitu kan. Senioritas kan. Iya, karena OSIS gitu, ya kan. Saya udah pasti gitu kan. Nah, tapi karena for your information aja, gue anak guru pada saat SMP tuh. Jadi emak gue guru di SMP gue. Jadi orang-orang juga agak lumayan segan. Orang dalam sejak dini. Orang dalam ya, gitulah ya. Nah, terus ya orang-orang pada segan sama gue gitu. Tapi karena sifat gue yang gue gak mau maksudnya dibeda-bedain gue anak guru, jadi gue dipikirnya kayak gue pinter atau gue gimana gitu. Padahal kenyataannya enggak. Jadi gue menunjukkan sisi diri gue yang sebenarnya gitu. Ya itu kayak gitu pecicilan dan lain sebagainya. Nah terus singkat cerita gue kumpulan OSIS rapat dan gue salim ke senior gue kan. Gue salim ke senior gue dengan ya biasa aja kayak Kang gitu kan. Terus gue salim. Terus dia ngomong nyeletuk kayak gini, tumben Jia sopan lah. Wah di situ gue kayak wow, gue kepikiran banget sih. Gue nggak tahu ya, maksudnya sopan menurut gue tuh kayak gimana gitu. Karena gue tiap ketemu senior selalu salim gitu. Maksudnya kalau nggak salim pun kayak nyapa gitu. Karena gue orangnya kayak tadi kan, misalnya suka gitu ketemu orang gitu. Gue di situ kepikiran dan gue nanya ke temen gue kayak, selama ini apa gue gak sopan ya gitu. Gue emang anaknya pecicilan, tapi gue juga tahu attitude kali ya. Maksudnya kayak gue gak mungkin ke senior gue berlagak sombong atau so iye gitu. Manggil nama gitu. Kalau manggil nama itu gue ke orang-orang tertentu yang emang yang kayak tadi gue bilang, gue tuh banyak circle di luar anak kelas kan. Jadi termasuk ada kakak kelas juga. Ya, gue tuh punya circle 3 angkatan. Jadi anggota itu ada sampai 22 orang. Itu circle apa? Kultus ya kan? Itu bukan small circle lagi. Jadi di 3 angkatan itu tuh waktu itu ada gue kelas 8, terus kelas 9 sama ada adik kelas 7. Jadi kita tuh gabung gitu loh. Nah karena si kakak kelas ini ya udah temen, jadi gue yang manggilnya nama aja gitu. Kayak lo bukan kakak Jarvan gitu, tapi udah Jarvan gitu. Tapi dianya fine gitu dengan hal itu. Oke. Nah si kakak OSIS yang tadi ngomong gue gak sopan itu, temennya circle gue yang gue suka panggil nama doang itu loh. Nah gue juga jadi kepikiran itu. Gue kayak apa gara-gara gue sering manggil si temen gue ini pakai nama doang gitu ya gitu. Terus pas ke dia ngomongnya kakak gitu, kayak ya gimana ya gue bisa ngebedain gitu posisi gue kan. Maksudnya memposisikan diri aja gitu. Gue gak tahu maksudnya ada hal apa gitu yang emang gak sopan. Tapi gue nanya ke orang-orang lain juga kayak enggak kok, lo sopan-sopan aja gitu selama ini gitu. Ya gitu sih. Itu yang bikin. Kalau lu ada pengalaman serupa gak waktu lo kuliah gitu, tiba-tiba lu mencoba so asik tapi malah di-judge kayak apaan sih gitu. Sejauh ini. Kalau di judge so asik sih enggak. Cuman gue tuh selalu di judge kayak si Mima tuh cuek banget. Si Mima tuh lihat deh mukanya judes banget. Itu mah gue udah hatam banget. Mim sama sih. Iya gak sih? Sama sih. Digituin. Padahal kalau udah ngobrol sih gak sejutek itu gue. Iya. Ya ngobrol aja gitu. Iya bener-bener. Dan kenapa gue, kan kalau gue dengar cerita lu berdua gitu ya. Tadi kayak terlalu memikirkan omongan orang gitu. Nah kalau gue tuh kebalikannya justru. Jadi gak terlalu mikirin pandangan orang lain. Bodo amat aja gitu. Dan itu tuh gue baru bisa nerapin hal bodo amat itunya tuh ketika masuk kuliah dan gara-gara baca buku ini sih, Filosofi Teras. Sumpah sih cuy. Gue baca berkuliah juga. Dan dari situ gue sadar ternyata omongan orang tuh gak
selama nggak berpengaruh itu ya. Iya benar. Ya udah gitu banyak. Ya udah. Iya benar. Makanya Ya, sekarang gue lebih itu. bisa bersosialisasi. Yang merubah diri gue itu sih filosofi teras guys. Iya. Baca itu guys. Iya. Tapi Mim, tadi balik Mima lagi si ke paling stoik. Iya. balik lagi ke omongan lu tentang muka judes itu. Iya. Gue pernah juga digituin. Kenapa tuh? Lo mau cerita dulu atau gue dulu nih? Boleh lo dulu. Gue dari SMP sampai sekarang bahkan gitu masih banyak banget orang yang ngejudge gue dengan first impressionnya itu gue orangnya jutek, galak dan lain sebagainya karena mimik muka gue. By the way, satu keluarga sih, gue tuh keturunan dari babe gue yang emang mukanya jutek parah gitu. Padahal ya aslinya tuh suka ngelawak dan lain sebagainya gitu. Dan orang setelah kenal gue juga kayak ternyata lo se-chill ini bro gitu. Gue kira awalnya lo kayak menakutkan dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata orang pas udah kenal gue, ternyata lo orangnya kocak gini gitu-gitu. Mungkin kalian juga kalau tahu first impression ke gue tuh kayak gimana? Gue pada saat itu nggak terlalu peduli. Emang Pertama si anjing ini emang. Karena tujuan datangnya kan kerja kelompok. Iya sih. Iya. Yang nggak kerja kelompok. Pada akhirnya malah gibah gitu kan. Jadi kayak intensi awalnya kerja kelompok kan. Jadi pas datang itu gue kayaknya nggak banyak ngomong deh pas awal-awal ngobrol. Emang diem. Iya diem. Gue gitu. juga ngobrol sama Zura ya waktu itu. Iya, kalau gue lihat Mima ya muka orang-orang ambis yang pinter. Bener banget Oh lagi. ya. Iya. Muka anak organisasi. Anak-anak organisasi yang baik-baik. Ya Allah, alhamdulillah. Coba ya Allah. guys kalian bayangin aja gitu kayak mimik muka kita ya. Dari cerita ini ya. Kalian bisa gambarin lah. Boleh nih langsung. Coba kamu Apa? dari cerita mana? Ada gak gitu misalnya? Nih, ya cerita lagi ada. Apa? Ya, Pancing lagi dong, gue jadi tentang ini lupa ya. pertanyaannya. Muka egois. tadi Just kan muka, lu- iya. Oh iya itu. Jadi kan kalau gue nih sekarang di organisasi tuh sebagai inilah ya, sekretaris umum lah ya. Nah jadi sekretaris umum ini kan pasti menaungi sekretaris-sekretaris di bidang kementeriannya masing-masing kayak gitu. Betul. Nah terus anak-anak tuh kalau misalnya mau bikin surat, proposal dan lain-lain itu tuh harus ada ACC dari orang dulu dong. Kayak oh ya ini udah rapi, udah bagus, revisiannya ke Iya. orang gitu, ke gua. Nah terus udah kayak gitu mereka tuh gak berani gitu loh, gak berani ngechat gua. Bilangnya tuh, aduh takut katanya gitu. Soalnya Teh Mima gini. Ya emang kenapa? Emang mata gua begini kan? Mata gua belok. Terus jadi katanya ngeliatnya tuh matanya tatapannya sinis katanya gitu. Oh jadi ke tatapan ya kalau lu ya kan. Padahal emang iya kan. emang gini nih kalau gue tuh kalau ngobrol sama orang suka ngeliatin langsung ke matanya kan. Iya. Nah orang-orang tuh kadang suka nggak nyaman. Gak nyaman. Kalau diliatin Oke. langsung matanya. Kalau gitu. gue lebih kayak dari matamu. Iya. Gimana Jar? Kumul. Ya sih tapi emang mata lu dari awal gue ngeliat juga kayak tajam banget sih. Berarti emang Setajam suka apa? Sajam. Dah. Berarti di sini cuma gue aja yang mukanya baik-baik gitu kan. Nah dia muka anak ustadz gak sih? Enggak dong. gue mikirnya awal-awal kayaknya si Jarpan wibu. Itu memang betul. Oh betul ya. Pernah tapi nggak sampai freak. Aduh gue mau ngomongin tapi takut salah lagi. Kenapa? Gak jadi, next aja deh. Ayo ngomong aja. Gue tadinya mau ngomongin wibu. Oh jangan dulu. Itu kayaknya belum siap untuk di episode 1. Iya, Jadi janganlah kayak nanti gue searching nanti dulu deh. aja. Gue takut salah. Tapi itulah seputar first impression dari kita gitu ya. Bahkan podcast ini tercipta pun karena Gue mau nanya deh, ini, kenapa kalian tugas. berdua memilih gue untuk menjadi partner di sini, guys? Enggak sebenarnya. Kan Anda yang merekomendasikan kita seriusin aja yuk. Lah, awalnya tuh Jarpan ngomong. Gue kan cuma ngeiyain apa yang lu bilang. Terus gue, ya juga nih, bagus nih, cocok. Tapi kalau misalnya lu tahu di Instagram gue udah sempet bikin podcast tahu. Oh iya. Sendiri tapi. Gue gak nge-stalk lagi. Gue belum Gua nge-follow. Kurang ajar sih kata Gua gue. belum Kurang ajar. Itu gimana sih? Enggak, tapi bener Mim. Kayak kita gak terencana kan. Maksudnya bikin ini kayak dari kerja kelompok. Terus kayak klop aja gak sih? Iya. Langsung Terus jadi ya udah aja. Langsung jadi aja. Fun fact, gue saking gak pedulinya sama sekitar, gue follow-followan sama dia. Setelah berapa setahun ada ya kenal? Ada kayaknya. Baru setahun tuh baru gue follow deh. Tapi fun fact juga gue gak suka follow-followin orang juga sih. Iya Walaupun kan? udah sedekat apa gitu.
jarang sih gue kadang juga. lupa gitu gak sih Kak? Atau kadang dia udah nge-follow gue tapi gue tuh gak notice dia nge-follow, jadi kayak baru gue follow back per sekian bulan. Ih bener kayak Tapi gitu gue juga. Kalau Instagram tuh langsung, cuman gue nggak nge-follow dia gitu, dan gue juga nggak nyari Instagram lu sih, kayak Gue juga nggak nyari Instagram lu. ya udah memang tidak penting ya. Iya. Tapi podcast apa? By Namanya Setengah Podcast. nggak satu aja gitu. Karena di situ gue ngerasanya belum jadi orang bener. Buset, filosofis. Filosofinya Karena gak sih? Karena itu jelasin dong gue Kak. bikinnya anak-anak SMA yang masih so tau gitu loh, ngerti gak sih? Iya. Jadi Iya, masih iya, setengah-setengah gitu, jadi Oke. setengah podcast. Dan di situ juga ngebahasnya hal-hal yang lagi hype terus sama gue di reaction aja sih. Kalau gue juga pernah beberapa kali bikin podcast yang kebanyakan sih jumlah episodenya tuh ya satu podcastnya tuh satu lah. Serius, ganti-ganti. Itu kayak gue pernah bikin podcast yang sama tuh kayak lo, kayak gue pernah bikin podcast baru dewasa. Jadi itu kayak ngasih sudut pandang gue sebagai bocah yang baru menginjak umur 17 tahun pada saat itu. Gue sama temen gue bikin berdua bikin podcast itu untuk ngasih sudut pandang aja dari kayak, oh ternyata dunia kampus kayak gini ya, oh ternyata kerja pertama kayak gini gitu. Niatnya pengen kayak gitu, tapi berakhir di kampus aja. Satu episode. Episode loh. Ya, nextnya bikin lagi ceritanya podcast. Itu bertahan 3 episode. Gue lupa 2 3 menit. 3 episode. Itu monolog dari gue aja. Sendiri. Dari gue, entah gue curhat atau apapun itu. Masih ada di Spotify, cuma tidak ingin saya bongkar. Kalau nggak salah diganti nama jadi channel tugas juga waktu semester awal. Iya. Terus kemarin sempat bikin lagi si paling kreatif podcast. Itu pengen ngasih sudut pandang tentang gue sebagai orang yang terjun di industri kreatif gitu. Tapi pas gue dengerin jatuhnya sotoy juga gitu. Kayak makanya kayak kurang percaya diri, kurang pede aja gitu pada iya. akhirnya untuk, dan pada saat itu partnernya itu lagi kan. Kalau iya, gue bikin bener. gitu dia lagi mungkin kurang, kalau kita berdua jatuhnya kayak kurang wawasan. Lah ini gimana nih sama kita Ji? Enggak, bentar. Bakal berakhir Iya. di berapa episode ya? Semoga seterusnya Ini kita sepertinya lihat kan aja. kita udah tanda tangan kontrak setahun ya. Udah ya? Jadi mau nggak mau setahun ke depan harus bikin ya. Iya benar. Oke, aduh udah Nah, tapi keikat kalian aja nih kan gua. masih punya pengalaman gitu ya. Kalau gue emang bener-bener newbie banget nih di Tapi kan podcastan, kecuali tugas. Radioan. Ya radio juga gue cuma magang doang guys. Tapi kan Ya lu udah lanjut. terjun Ya, langsung udah malah kan langsung. berarti. Iya. Gak kerasa banget kita udah bincang-bincang kayak waduh. Kita belum seru kenalan banget. dulu ya. Podcast ini apa? Ini episode pertama kita ada perkenalan podcast. Jadi Boleh dong Jar, ceritain aja. Jadi kenapa nih nama podcastnya Ruang Aman? Kenapa sih? Ya sebenarnya karena kita itu pengen menjadi pendengar. Jadi buat kalian yang punya pendengar, ujung-ujungnya ke situ. Kesana. Jadi intinya kita ingin menciptakan tempat untuk kalian semua di sini Iya, bercerita di tempat yang safe place lah ya. Ya, safe place. Jadi kalian gak akan dijudge. Kita bakal pro walaupun kalian salah banget. Misalnya kayak melakukan kriminal, kita pro kok ke kalian gitu. Cerita aja Enggak gak lah, apa-apa. maksudnya mau cerita apapun bebas ya. Bebas, Yes. mau gak ada deep, mau Ya. yang kayak ya receh-receh. receh-receh cerita receh Iya. kayak anggap aja kita ini pacar kalian. Iya gak sih kayak Ntar aduh, pacar aku lu tadi, gimana Ji? Iya. aku tadi oh iya. Kan? Iya. Iya. Siap diceritain di podcast atau belum? Next episode kali ya bisa nih. Boleh gak sih Jadi ya, ceritain pasangan sendiri-sendiri? Boleh. boleh. Nanti ya next episode. Ada lah episode khusus. Oke, mungkin oke. kalau kalian Enggak, gini. Kita omongin pacar sendiri-sendiri. Kita berdua dalam satu episode, dia satu episode khusus. Karena si J ini pasti panjang aja banget gitu ceritanya. Dia satu episode khusus pokoknya. enggak, gue dibikin film aja langsung. Waduh. Kayak kalau dibikin jadi seri Tapi ya sinetron juga gak akan beres-beres sih Ji. Iya, bener. Kayaknya seru banget ya. Jadi nanti di next episode mungkin kalau kalian mau cerita-cerita juga nih bisa banget nih. Mau kalian Mau sebutin, disebutin, mau boleh. kalian anonim, atau Anonim, mungkin nanti ya. ada beberapa cerita yang menarik mungkin bisa kita undang buat rekaman selama masih di Bandung. Iya. Yes. Mau dari luar kota tapi PP-nya gak dibayarin. Gak dibayarin ya, Iya. boleh. Pengen ikut cerita aja boleh Boleh banget. Karena mungkin gitu. ya makanan lah. Ya gitu aja lah, misalnya kalau kalian punya cerita-cerita, kita siap Yap. menampung di sini, siap Yap. nemenin kalian. Yang penting Benar. kalian jangan sampai itu boleh nggak sih? Tapi zaman anak sekarang tuh ya, anak-anak SMP gue lihat lu
mereka udah pada barcode tahu Ya gak itu sih? kan mereka masih melihat Kayaknya keren-keren. kita Tapi itu kayaknya ini bakal seru. kepanjangan Ini ya. panjang ya. Tapi bakal Kayaknya seru panjang. banget nih kalau misalnya Tapi kita lu bahas. mau gak sih? Next episode. Udah dulu. Stop dulu, itu agak Oke, sensitif. oke. Tapi yang pasti kita hadir di sini buat jadi teman kalian supaya tidak Yap. terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yap, Mending benar cerita banget. ke kita gitu kalau kalian bingung cerita-cerita. Ya tadi kita dari tadi udah mau kayak ke arah closingan tapi ada lagi yang dibahas, Nah. gitu. Mungkin- Kan lagi kan? Enggak, ya udah. Ya udah oke segitu aja ya guys untuk episode hari ini. Semoga kalian nyaman dan Thank you. pastiin udah dengerin sampai podcast habis. kita. Aneh ya Iya, dengerin iya, sampai iya. habis di akhir aja ngomong kayak gitu. Tolol kan udah mau nutup ya. Oke. Ya udah mungkin thank you semuanya. Bye bye.